Guys, selamat datang di channel Vano Gadget. Kali ini saya akan membuat video motovlog menggunakan HP. Sebelumnya di video saya, teman-teman ada yang bertanya HP-nya ditaruh di mana. Dan saya sudah menjelaskan saya memakai ini, namanya charge strap. Saya beli di Shopee sekitar 150.000. Untuk pemakainya ini didadai teman-teman, jadi HP nanti ditaruh di sini, menjepit di sini, dan yang ini buat mengaitkan di badan kita. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk memakainya charge strap saya taruh di dada. Saya menggunakan jaket untuk menutupi talinya ini, sehingga kalau kita di jalan tidak kelihatan teman-teman. Dan kali ini saya akan ngetrip ke Gunung Telomoyo, yang mana gunung ini bisa dinaiki sampai ke puncak teman-teman menggunakan sepeda motor atau sepeda roda 2. Karena di Gunung Telomoyo ini sudah memiliki aspal yang cukup halus teman-teman, dan saya sebelumnya sudah ke sana di tahun 2020. Dan kali ini saya akan ke Telomoyo lagi di tahun 2022 ini. Tepatnya di bulan Agustus, karena di musim kemarau ini biasanya cuacanya cukup bagus teman-teman. Seperti apa kelanjutannya? Yuk saksikan motovlog ke Telomoyo. Ya, perjalanan dimulai dari kos saya yang ada di Jalan Kaliurang KM 14 Sleman, Yogyakarta. Dan ini sudah dekat dengan kawasan wisata Kaliurang teman-teman, yang di bawah kaki Gunung Merapi. Dan saya ini lewat utara, yaitu nanti langsung belok kiri, langsung tembus ke Jalan Jogja Magelang. Dan untuk perjalanan ke Gunung Telomoyo kurang lebihnya 1 jam 30 menitan teman-teman. Dan saya berangkat pukul 10 pagi. Dan saya ini menggunakan suara dubbing ya teman-teman, dikarenakan di jalan ini kondisinya cukup lama sehingga anginnya juga cukup besar, sehingga tidak sempat untuk langsung berbicara. Oh ya teman-teman, device yang saya pakai yaitu menggunakan Sony XZ2 Compact untuk perekaman ini. Ya, kali ini kita sudah sampai di Jalan Jogja Magelang. Untuk kondisi siang hari ini cukup terik ya teman-teman. Bagaimana untuk dynamic screen-nya cukup baik, untuk warna langitnya juga terlihat jelas. Meskipun di XZ2 Compact ini tidak memiliki fitur ultra wide teman-teman seperti yang saya pakai di Sony Xperia sebelumnya, karena di Sony Xperia XZ2 Compact ini hanya memiliki satu kamera saja, sehingga tidak bisa untuk tidak memiliki fitur ultra wide. Tapi untuk kondisi background ini juga cukup luas teman-teman, maksudnya bisa masih terlihat untuk jalan dan sekitarnya. Namun untuk kondisi dashboard motor itu seringnya tidak terlihat teman-teman, karena memang angle-nya yang tidak luas, karena ini HP keluaran 2018 teman-teman, sehingga belum memiliki fitur yang lengkap. Ya, kali ini kita sudah memasuki perbatasan di Jogja Magelang, dan di jembatan ini di ujungnya yaitu sudah memasuki kota atau Kabupaten Magelang. Dan saya berangkat ini
di hari kemerdekaan Indonesia teman-teman, yaitu tanggal 17 Agustus 2022, sehingga untuk kondisi jalan juga memang cukup macet teman-teman, dikarenakan terdapat banyak karnaval atau perayaan upacara bendera. Ya, kita sudah memasuki Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bisa dilihat untuk stabilisasinya cukup baik untuk meredam guncangan, dan Sony Xperia XZ2 Compact ini hanya menggunakan stabilizer berupa ACE, yaitu stabilisasi yang menggunakan sensor gyro. Untuk Sony XZ2 Compact ini belum memiliki stabilisasi OIS teman-teman, karena Sony memang dulu masih mempertahankan ACE-nya saja. Tapi untuk kondisi di jalan ini cukup stabil teman-teman, bahkan sangat smooth, tidak ada terlalu banyak goncangan, cukup baik. Dan di Telomoyo ini menariknya yaitu gunung yang bisa dinaiki sepeda motor teman-teman sampai ke puncak gunung, dikarenakan di Gunung Telomoyo ini sudah memiliki akses jalan yaitu berupa aspal. Berbeda dengan gunung lain, jadi apabila teman-teman ingin ke puncak gunung namun capek untuk berjalan kaki, di Telomoyo bisa naik sepeda motor teman-teman, ataupun mobil jeep yang sudah disediakan di sana. Dan kita sudah sampai di pintu masuk loket wisata Gunung Telomoyo via Dalangan Magelang, dan jalur ini cukup dekat teman-teman apabila kita dari arah Magelang atau arah Jogja, karena memang posisinya sangat strategis. Namun untuk kondisi jalannya masih banyak lubang teman-teman, tapi kondisi jalan ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun sebelumnya saya ke situ di tahun 2020 jalannya masih batu teman-teman, jadi saya biasanya turun ke motor dan jalan kaki untuk bisa naik. Dan sekarang ini kondisi jalannya sudah lumayan, dan apabila teman-teman yang mau kesini bisa menyewa jeep untuk bisa sampai ke atas. Tapi untuk harganya saya belum tahu, dikarenakan kemarin saya tidak mencobanya. Dan wisata Telomoyo ini kondisinya juga sudah mulai ramai teman-teman. Untuk di atas sudah banyak kafe dan tempat makan yang ada di atas untuk para pengunjung, dan harganya juga sudah murah-murah. Dan kita masih melanjutkan perjalanan teman-teman. Untuk HP yang saya pakai ini adalah yang tadi Sony XZ2 Compact. Untuk baterainya juga lumayan awet teman-teman, saya pakai dari Jogja ke Gunung Telomoyo ini paling berkurang sekitar 30%-an dalam kondisi mode pesawat, dikarenakan supaya tidak terlalu panas HP-nya, karena ini saya merekam itu kurang lebihnya setengah jaman teman-teman, atau lebih hampir 1 jaman, karena memorinya ini cukup kecil teman-teman, itu 64 GB, jadi butuh penyesuaian.
Ya, bisa dilihat untuk kondisi jalannya tidak rata teman-teman, walaupun sudah di semen, tapi di tengah-tengahnya masih banyak berlubang teman-teman. Dan kondisinya ini masih cukup asri teman-teman, karena masih banyak hutan pinus dan pepohonan lainnya. Saya jalan lumayan lambat ini karena kondisinya naik, mungkin sekitar 20 km per jam. Kita pelan-pelan saja. Dan di jalur pendakian ini juga banyak orang-orang yang bersepeda teman-teman sampai ke puncak. Saya cukup sering bertemu di sepanjang jalan ini teman-teman. Ini dia Gunung Telomoyo. Dan selama perjalanan ini untuk kondisi HP-nya masih aman teman-teman. Jadi karena pemasangan charge strap ini juga cukup aman, karena saya beli dengan harga 150 itu sudah ada 4 ikatan teman-teman, yaitu yang satu buat jepit dan yang ketiganya itu bisa buat mengikat. Jadi untuk kondisi HP sangat aman. Saya lari sekitar 100 km juga HP-nya masih aman-aman aja teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin mencoba motovlog memakai HP bisa untuk dicoba. Iya, bisa dilihat teman-teman, untuk kondisi jalan sangat tidak rata, walaupun sudah di semen atau dicor. Untuk kondisi siang hari ini kondisinya cukup banyak kabut teman-teman. Kita sudah memasuki pertigaan. Kalau yang tadi sebelah kiri itu adalah jalur pendakian dari arah Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Jadi teman-teman juga bisa lewat pendakian jalur Semarang. Dan kondisinya juga cukup bagus, untuk kondisi jalannya sudah dicor, sudah halus juga. Sebelumnya saya lewat situ sampai bawah juga sangat aman, lebih enak jalannya dari pendakian via Dalangan. Bisa dilihat untuk sebelah kanan itu sudah terdapat kafe, yaitu Cafe Awang-Awang yang ada di Telomoyo, dan di sampingnya itu juga ada mobil jeep yang bisa teman-teman sewakan karena jumlahnya cukup banyak. Dan itu sudah banyak juga teman-teman dari tempat lain yang berkunjung ke Gunung Telomoyo menggunakan sepeda motor. Dan teman-teman bisa dilihat untuk matic kecil pun bisa naik, kayak misalnya motor Beat, Scoopy, Vario yang kecil itu juga sudah kuat naik teman-teman dengan kondisi boncengan. Jadi sangat aman untuk kita lalui. Dan kita masih melanjutkan perjalanan, dan kondisinya jika kita semakin ke atas sudah semakin banyak kabut teman-teman. Soalnya saya kesini sudah siang hari. Kalau di gunung itu kondisi semakin siang itu sudah banyak kabut teman-teman. Jadi waktu yang bagus untuk jalan ke Gunung Telomoyo ini sebaiknya jam 6 pagi sudah naik ke atas, ataupun jam setengah 6 pagi sudah naik, dikarenakan kita bisa melihat angle view yang lebih luas dari Gunung Telomoyo ini. Dan biasanya yang terlihat di sini adalah Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Andong, Gunung Ungaran, Gunung Sindoro Sumbing, dan
kota Magelang juga, ada juga kota Semarang yang lumayan terlihat apabila teman-teman berangkat pagi, atau kondisi malam juga pastinya sangat bagus teman-teman di sini. Dan inilah tempat untuk Flying Fox yang ada di Gunung Telomoyo, dan yang tadi itu adalah tempat untuk turun teman-teman. Dan untuk tempat naiknya itu ada di depan. Nah, itu yang ada orang yang sedang foto, dan di depan situ ada tempat untuk naik ke Flying Fox di samping kafenya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di atas dan ini sedang menuju ke puncak Telomoyo. Dan bisa dilihat untuk kondisi atasnya ini masih cukup asri sekali teman-teman, masih banyak pepohonan, dan juga di depan sana ada menara yang ada di Gunung Telomoyo. Dan ini kita sudah sampai di puncak Telomoyo. Seperti ini bisa dilihat teman-teman, sudah ramai sekali di atas. Di parkiran juga banyak sekali pengunjung, dan di samping itu ada tempat-tempat makan teman-teman, dan harganya juga cukup terjangkau. Ya, kita sudah sampai. Dan inilah beberapa spot yang ada di Gunung Telomoyo. Salah satunya adalah spot Rawa Pening yang ada di Kabupaten Semarang, dan ini juga kondisinya lumayan berkabut teman-teman. Dan ada juga spot yang ada di Gunung Andong dan Gunung Merbabu. Oke, selamat menikmati teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.